Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kembali berjumpa di One on One. 1 jam, 1 narasumber, 1000 inspirasi. Saya Latif Siregar akan menjadi teman Anda selama 1 jam untuk berbincang dengan tamu istimewa kita malam ini. Siapakah tamu terhormat yang hadir di panggung One on One malam ini? Mari kita saksikan tayangan berikut. Tamu kita di One on One malam ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dwi Suryo Indroyono Susilo. Pria kelahiran Bandung 27 Maret 59 tahun yang lalu, pernah menempuh studi S1 Teknik Geologi di Institut Teknologi Bandung. Usai menuntaskan studi S1 di ITB, pria yang akrab disapa Indroyono Susilo ini melanjutkan studi S2 di Universitas Michigan, Amerika Serikat dengan jurusan Remote Sensing atau penginderaan jauh pada tahun 1981. Di tahun 1987 ia mendapat gelar doktor setelah berhasil menempuh studi di Universitas Iowa, Amerika Serikat untuk jurusan yang sama. Program khusus di Remote Sensing Satellite Ground Station Management Training juga pernah digelutinya di tahun 1992. Ia memulai pekerjaan sebagai asisten laboratorium petrografi dan asisten kampus lapangan geologi Karangsambung Departemen Teknik ITB pada tahun 1976 hingga 1978. Pada tahun 1991, ia mengajar sebagai dosen luar biasa kursus staf senior TNI AD Seskuad Bandung. Ia juga pernah dipercaya menjadi Research Assistant Department of Geology Amerika Serikat di University of Iowa, lalu diangkat sebagai Teaching Assistant di tahun 1983 hingga 1986. Saat kembali ke Indonesia, ia melanjutkan karir sebagai dosen luar biasa di Sesko Abri Bandung dan beberapa universitas kenamaan di Indonesia. Ayah dari 3 orang anak ini dipercaya sebagai Kepala Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Alam Tisda Matra Dirgantara BPPT untuk kurun waktu 1992 hingga 1995. Direktur Inventarisasi Sumber Daya Alam Tisda BPPT 1993 hingga 1997 dan sebagai Dirjen Penyerasian Riset dan Eksplorasi Laut di Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 1999. Pengalamannya di bidang kemaritiman bukan lagi hal yang baru. Beragam penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional pernah diraihnya. 3 di antara beragam penghargaan yang pernah diraihnya adalah Satya Lencana Karya Satya 10 tahun 1999, Member Sigma 11 Scientific Research Honor Society USA di tahun 1987, Worldwide Permina Foundation Award USA tahun 1980. Demikian sedikit rekam jejak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, tamu kita di One on One malam ini, Dwi Suryo Indroyono Susilo. Ya pemirsa, One on One bersama kita saat ini sudah hadir Bapak Indroyono Susilo, Menko Kemaritiman. Katanya Bapak Menteri yang paling sederhana di Kabinet Jokowi. Enggak, semua sederhana sih. Nggak punya gedung soalnya. Gedung nggak punya, staf semua sukarelawan dulu. Uang anggaran cari dulu. Sampai sekarang setelah 100 hari masih seperti itu? Alhamdulillah minggu lalu peraturan Presiden mengenai kementerian sudah terbit. Jadi Kementerian Koordinator Kemaritiman sudah ada organisasinya. Nah, tinggal sekarang cari orang-orang yang harus mengisi organisasi tersebut. Oke. Udah enak-enak kerja di Roma, di Badan PBB. Ya. Kabarnya di sana itu karyawannya 3.000 orang, Indonesia cuma 1. Iya, Pak. Tapi bosnya. Kok mau pulang? Ya tanggal 18 Oktober kami ditelepon dari Jakarta. Ya kalau di bahasa ini kalau country scope itu kita harus menjawabnya, we response gitu. Jadi saya pulang tanggal 20 Oktober sampai Jakarta. Tanggal 20 Oktober 2014 dipanggil Bapak Presiden di istana berbicara mengenai kelautan, visi maritim beliau gitu. Waktu dipanggil belum dikasih tahu mau jadi menteri? Belum. Saya baru diberitahu dikasih menteri 1 jam sebelum menjadi Menko Kemaritiman, 1 jam sebelum diumumkan. Jadi datang ke istana itu disuruh pakai baju putih, belum tahu mau jadi menteri apa? Belum. Atau sudah digadang-gadang jadi Menteri Perikanan?
Kalau itu isu di luar banyak, macam-macam gitu. Iya, iya. Oke. Nah, tanpa karyawan, tanpa kantor, 100 hari ini sudah berbuat apa? Alhamdulillah gitu. Saya kira yang utama kalau kita mulai bekerja tuh, apalagi sudah sampai tingkat pengambil kebijakan tingkat tinggi seperti ini, yang pertama saya laksanakan adalah membuat network. Membangun network yang sudah dibangun itu untuk ikut mendukung. Pertama untuk kantor misalnya, kami alhamdulillah dibantu dengan diberikan kantor gedung BPPT. Saya menggunakan kamarnya mantan Presiden Habibie. Jadi satu kehormatan karena sejak beliau menjadi presiden mungkin nggak ada yang berani pakai kamar itu. Gitu. Dan kemudian kami untuk pakar-pakarnya kami dukung oleh para pakar-pakar dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. Kebetulan saya pernah mengabdi di sana sampai tahun 1999. Jadi teman lama sebetulnya. Teman lama, banyak adik-adik di bawah kami yang sama-sama bergabung. Dan tentunya untuk supporting staff, langsung saya berhubungan dengan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Marstio, karena ini urusan maritim, bisa nggak dibantu dengan pengemudi, sespri, ajudan, langsung bergerak. Dilantik tanggal 27, kami langsung bergerak selama sekarang 100 hari, alhamdulillah beberapa kebijakan sudah bisa dipakai untuk mengimplementasikan program-program kita. Dan harus diingat, kita ini dalam kabinet itu satu, menerapkan misi dari Presiden. Jadi ada yang teknis, ada yang harus mengkoordinir dan mengadakan pemantauan serta mensinkronkan program. Itu tugas saya. Jadi kalau ada yang menonjol di media, bukan berarti yang lain yang tidak muncul di media itu tidak bekerja. Ya, kita sama-sama dalam satu komando di bawah Presiden. Gitu. Kementerian ini, Kemenko ini baru. Ya. Baru pertama kali. Lalu kemudian ada istilah Poros Maritim Indonesia. Betul. Nah, untuk mewujudkan itu, apa yang sudah dilakukan, Pak? Jadi sebenarnya visi Bapak Presiden adalah membawa Indonesia menjadi poros maritim dunia. Dan di situ dijabarkan sebenarnya Indonesia harus menjadi negara maritim yang mandiri, kuat, dan berorientasi kepada nasional. Untuk saya sederhana, mencoba mengimplementasi ini secara dapat ditangkap secara sederhana adalah kalau nanti Indonesia memperingati 100 tahun kemerdekaannya pada tahun 2045, Indonesia harus jadi salah satu dari negara maju di dunia dengan kekuatan ekonomi 10 besar dunia dan dengan income per kapita $10.000 ke atas rata-ratanya. Dan kontribusi maritim, komponen maritim situ signifikan. Itu adalah sasaran kami, kita di lingkup Kementerian Koordinator Kemaritiman. Artinya sumber daya alam, potensi kelautan selama ini tuh seperti kata Bapak Presiden, kita punggungi. Dan memang itu bisa dibangkitkan, memang ada potensi itu. Kalau dari dua, tadi kan sasaran akhir adalah kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lah masyarakat Indonesia, 5 abad, 6 abad, 10 abad yang lampau adalah bangsa-bangsa bahari yang kuat. Ada kerajaan Majapahit dengan Mahapati Gajah Mada, tapi dia memiliki Laksamana Laut, Laksamana Nala yang menguasai lautan Nusantara. Kita melihat Kesultanan Aceh, ada Laksamana Laut perempuan, Laksamana Malahayati. Kesultanan Demak pada tahun 1511 berhasil mengirimkan armada menyerang Portugis di Malaka, dipimpin oleh Pati Unus. Sebenarnya kita ini negara bahari dulunya, nenek moyangku orang pelaut, dan kita harus kembali menjadi orang pelaut. Nah di sini saya kira tahapan itu membawa Indonesia merdeka. Pada tahun 62, 61, kekuatan armada laut kita terbesar di samudra di belahan bumi selatan. Pada saat bersamaan juga Perdana Menteri Juanda mendeklarasikan deklarasi Juanda yang membuat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Negara kepulauan terbesar di dunia, tapi kemudian nyaris melupakan potensi-potensi laut itu. Ini yang sekarang akan digarap, dan kami bekerja 4 bulan ini dengan fokus pada 4 program. Yang pertama, meneguhkan kedaulatan maritim Indonesia. Yang kedua adalah memanfaatkan secara lestari sumber daya alam hayati dan non-hayati serta jasa maritim. Yang ketiga, membangun infrastruktur maritim termasuk tol laut gitu. Yang kelima, membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa bahari lagi. Jadi mengembalikan semangat bahari dengan 4 jalur tadi itu. Betul.
Sebagai sebuah negara kepulauan, memangnya sumber daya alam laut kita seberapa besar potensi ekonominya? Saya bagi dua ya, kalau sumber daya alam tuh ada yang hayati, ada yang non hayati. Nah, kalau yang hayati, angka saja ya, pakai angka supaya ada bayangan. Sampai saya kadang-kadang berpikir, jangan tanya Indonesia punya apa, jangan. Apa yang Indonesia tidak punya. Gitu. Kalau yang di laut ya. Saking banyaknya. Contoh, ikan. Ikan itu spesiesnya, jenisnya ada 8.500 ikan saja. Volumenya yang di laut ya, lestari, itu sekitar 7 juta ton per tahun yang boleh ditangkap. Itu ikan. Panjang garis pantai kita 81.000 km, berarti kita bisa mengadakan perikanan budidaya secara besar-besaran, secara lestari. Kita memiliki 900 spesies terumbu karang. Dan terumbu karang itu selain dipakai untuk pemijahan ikan, tapi itu juga dipakai nantinya untuk biofarmakologi, obat-obatan dari laut, itu dari terumbu karang. Kita terbesar 920 jenis dengan luasnya sekitar 60.000 km persegi. Padang lamun terbesar di dunia. Mangrove dengan 3 juta hektar terbesar di dunia. Itu yang hayati. Yang non hayati, ada 60 cekungan migas di Indonesia, yang 40 cekungan minyak dan gas bumi itu ada di laut. Dan menariknya, khusus untuk gas, dari tahun ke tahun sekarang makin banyak gas yang ditemukan di wilayah lautan Indonesia ini. Jadi jumlahnya akan tetap terus bertambah? Iya. Dan contoh saya yang ditemukan terakhir adalah gas abadi yang di Saum Laki itu ekuivalensinya adalah sekitar 7 juta barel per hari ekuivalen. Gas yang jadi kita tinggal nanti bagaimana kita memanfaatkannya. Itu yang non-hayati. Yang terakhir yang saya mendapat tugas adalah mengenai jasa-jasa pariwisata. Ya. Ini wisata bahari dan kami ditugaskan untuk meningkatkan kedatangan wisatawan mancanegara dari 10 juta lah insya Allah tahun ini, tahun 2015 menjadi 20 juta tahun 2019 dengan devisa dari sekarang berapa 12 miliar dolar gitu menjadi 24 miliar dolar. Oke, tapi dengan segala kekayaan itu, kalau kita mendengar kata nelayan di Indonesia pasti identik dengan orang miskin. Kemudian juga pariwisata, apa yang kita nggak punya, tapi Singapura dan Malaysia yang negaranya jauh lebih kecil dan tidak banyak varian pariwisatanya, justru lebih banyak dikunjungi. Apa yang salah dengan pengelolaan itu? Yang dua hal itu bisa kita pisahkan ya. Kalau untuk nelayan, dengan 2,4 juta nelayan di Indonesia saat ini, memang 90% adalah nelayan kecil yang kemampuannya kapalnya di bawah 10 gross ton dan di bawah 10 sampai 30 gross ton. Untuk itu saya kira pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo sekarang ini adalah yang kapal milik 30 gross ton ke bawah itu didukung penuh oleh pemerintah. Yang 30 gross ton ke atas misalnya subsidi solarnya dialihkan ke hal-hal produktif, baik untuk jaring, baik untuk cold storage gitu ya, mesin kapal yang baru. Nah, tadi gini, kita tetap akan mengkonsentrasikan untuk nelayan-nelayan kita yang kecil itu, yang 2,4 juta, sedangkan yang di atas 30 gross ton silakan tumbuh berkembang bersama-sama. Di samping itu juga kami sekarang juga berupaya gitu, memberikan kemampuan akses perbankan kepada nelayan-nelayan kecil ini, karena kadang-kadang nelayan kecil ini kalau bahasa Inggrisnya tidak bankable. Dan ini yang sedang kita garap termasuk bersama Otoritas Jasa Keuangan. Mudah-mudahan lah, karena sekarang ini Kementerian Kelautan Perikanan dinaikkan APB anggarannya untuk 2015 lebih dari 40%. Jadi dengan APBN yang 10 triliun untuk tahun ini mudah-mudahan sudah pastinya diarahkan semuanya ke hal produktif untuk para nelayan ini. Oke. Ya, Pak Indroyono, masih banyak hal yang akan kita bahas. Tadi saya tertarik juga dengan tol laut. Jangan-jangan orang harus mengerti tol laut. Jangan sampai kota Jakarta banjir dibilang, wah tol laut sudah jadi nih, begitu kan. Tapi tahan dulu, kita harus istirahat. Ya pemirsa, kita break sebentar. Tetaplah di One on One. Kembali lagi di One on One bersama Pak Indroyono Susilo, Menko Kemaritiman. Pak Indroyono, untuk menuju poros maritim dunia itu, apakah cukup dengan kita menyebut kami punya kekayaan alam yang sedemikian hebat, atau ada hal lain yang harus dipenuhi? Relatif kita harus ingat ya Pak, laut itu kalau tidak ada keaktifan apa ya, cuma air yang warnanya biru. Oleh karena itu kami membaginya dengan sederhana.
Di atas laut itulah ada transportasi laut. Oke. Di dalam laut lah ada sumber daya hayati laut. Ikan dan terumbu karang. Di bawah dasar laut itulah ditemukan mineral, minyak dan gas bumi. Oke. Nah, ini adalah satu kesatuan, dan memang untuk menuju Indonesia, menuju poros maritim dunia, kita garap semuanya. Tapi bertujuan akhir tetap dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia. Jadi yang di atas tadi itu untuk pelayaran, disitulah istilah tol laut itu muncul. Nah, betul. Nah. Jadi sebenarnya tol laut itu sederhana. Pulau kita ada 13.400. Oke. Ya, yang punya nama. Yang belum punya nama kira-kira sekitar 4.000-an. Oke, jadi 17.000 lah pulau kita itu seluruh Indonesia. Yang dilaporkan ke PBB punya nama 13.400. Dan di pulau-pulau tersebut kita harus meningkatkan konektivitas dan memperkuat sistem logistik nasional. Bapak Presiden selalu menyampaikan kalau semen satu sak di Jakarta 60.000, kenapa kok di Puncak Jaya jadi 1,5 juta gitu. Saya juga bisa menyampaikan bahwasanya kalau kita mengangkat satu kontainer dari Padang ke Jakarta tuh ongkosnya $600, kontainer sama tuh dari Singapura ke Jakarta cuma $185. Oleh karena itu tol laut nanti, mari logistik nasional kita perkuat dan sistem koneksi kita juga kita perkuat. Oleh karena itu dalam pengembangan tol laut ini utamanya adalah membangun dan merevitalisasi 24 pelabuhan. Utamanya dari 24 itu ada 5 deep sea port atau pelabuhan-pelabuhan laut dalam yang besar. Di mana saja, Pak? Itu 5 yang sekarang, yaitu 1 di Kuala Tanjung, Medan, Sumatera Utara. Yang kedua di Tanjung Priok, Jakarta. Yang ketiga adalah di Tanjung Perak, Surabaya. Yang keempat adalah di Makassar. Dan yang terakhir di Sorong. Kalau kita bisa membuat konektivitas dari 5 pelabuhan besar ini, harapan kita sistem logistik nasional akan lebih murah. Yang sekarang rata GDP-nya sekitar $24 jadi $19. Sistem perputaran bongkar muatnya menjadi lebih turun dari 7 hari menjadi 3 hari begitu. Dan hubungan antar pulau akan semakin lebih dekat. Jadi laut itu perekat dari negara NKRI, bukannya pemisah dari pulau-pulau kita. Jaraknya jauh, yang diangkut yang besar-besar, kontainer dan segala macam. Kalaupun bawa bahan bangunan juga dalam jumlah yang besar supaya dia murah. Itu kapalnya kan harus besar, Pak. Betul. Kapal siapa? Sekarang begini, memang sekarang 70% masih kapal berbendera asing. Jadi kita akan mendorong, kalau sudah nantinya, kita akan turun jadi tinggal 30% yang berbendera asing. Sisanya buat bendera Indonesia. Tahapan kita garap ke sana. Terus Anda tanya, kapalnya Indonesia kalau bisa buatan Indonesia. Nah, oleh karena itu, ada 198 galangan kapal di tanah air kita revitalisasi. Dari 198 galangan kapal kita, itu 110 galangan kapal itu ada di Pulau Batam. Sukses, maju, membuka lapangan kerja untuk 120.000 orang. Tentu pertanyaannya, kok yang 110 bisa bagus? Bagaimana yang 88 tersebar seluruh Indonesia? Dicari permasalahannya, ketemu. Oh, ternyata ini ada perlu diberi insentif. Seperti di Batam. Karena Batam adalah free trade zone ya. Oleh karena itu dibeli insentif 2 saja, fiskal sama non fiskal. Kita minta dibebaskan PPN, kita percepat biaya masuk yang ditanggung pemerintah, yaitu restitusinya. Kita permudah PPh-nya, kita beri bantuan insentif non fiskal seperti permudahan perizinan lebih murah daripada sewa lahan untuk galangan, juga diberikan dukungan IPTEK untuk itu. Alhamdulillah langsung bangkit. Galangan kapal Indonesia sekarang mulai menggeliat gitu ya. Tadinya saya tidak percaya gitu, tapi setelah tanggal 25 Januari kemarin diundang ke PT PAL Surabaya menyaksikan cutting pemotongan baja pertama dari 2 kapal perang Sea Lift Command-nya Angkatan Laut Filipina, ekspor ini ya. Saya jadi, oh betul juga. Ternyata kita mampu. Ternyata kita mampu. Mereka bilang, Pak, ini belum pakai insentif loh Pak, karena baru sedang disusun, hampir keluar peraturan pemerintahnya. Nanti kalau ada Pak, kita lebih bangkit lagi. Gitu, komitmen. Mereka senang sekali karena sekarang galangan kapal yang selama ini tidak pernah diperhatikan sekarang menjadi barang penting lah gitu di Indonesia. Untuk angkutan manusia kita punya Pelni yang sekarang juga ya hidup segan mati tak mau. Kita dulu pernah punya samudra perkapalan.
dan sekarang juga sudah hidup segan mati tak mau. Ini yang salah undang-undangnya atau penerapannya? Saya yang tahu yang PLNI saja ya. PLNI itu dulu itu dipakai untuk angkut penumpang. Iya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 segala macam. Kami sekarang merubah PLNI itu kalau bisa satu kelas saja, oke, dan menjadi 3 in 1. Kapalnya ngangkut penumpang, kemudian juga kita mengangkut barang, Ya. kontainer ya, dan mengangkut barang, kontainer dan mobil. Mengangkut mobil, mengangkut kontainer, dan mengangkut orang. Nah, dengan cara demikian, maka diharapkan PLNI akan lebih maju lagi. Mengapa? Itu saya kira Pak Latif juga tahu ya. Karena sekarang orang lebih baik terbang dengan pesawat terbang lebih murah antar kota, antar pulau. Walaupun kita masih tetap memerlukan PLNI. Jadi sekarang diupayakan kapal-kapal PLNI cukup satu kelas saja, tapi bagus. Nggak usah kelas 1, kelas 2. Kelasnya kelas ekonomi semua, tapi bagus. Tapi bisa juga mengangkut yang namanya barang dan juga kendaraan seperti KM Labobar. Itu juga sudah 3-in-1 gitu. Oke. Ada badan regulator dunia untuk bidang pelayaran, Pak, IMO. Kita disebutnya kelas C. Itu untuk menuju poros maritim dunia ini kan masih jauh banget itu. Betul. Apa yang harus ditingkatkan? Saya ulangi ya. Karena kita sudah mendeklarasikan deklarasi Juanda, di mana sebenarnya laut teritorial kita itu adalah seluruhnya luasnya 5,8 juta kilometer persegi. Dan pada tahun 1982, United Nations Convention on Law of the Sea, UNCLOS, mengakui itu. Jadi kalau kita sekarang bisa memancangkan sang merah putih di Laut Jawa, di Selat Makassar, di Laut Banda, di Laut Natuna, dan juga di Laut Arafura, itu wilayah teritorial. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah keamanan dan keselamatan laut. Itu di 3 arus laut ke Indonesia, karena kapal-kapal asing hanya boleh lipat di sana, itu adalah kewajiban negara Indonesia. Jadi, kita wajib keselamatan dan keamanan laut di Selat Makassar, Selat Sunda, dan juga Ombai Wetar, kita laksanakan. Itu yang mengapa kita masih C. Karena keselamatan laut dan keamanan laut di wilayah tersebut masih harus ditingkatkan. Kita merasakan lah kemarin waktu ada musibah Air Asia, betapa agak kedodoran lah, hanya untuk melakukan upaya penyelamatan pesawat terbang dari laut gitu ya, mencari yang menyelam, yang melaksanakan kegiatan dengan ombak 5 meter saja sudah harus belajar banyak gitu. Ini yang termasuk. Jadi betul, sekarang keselamatan dan navigasi laut dioptimasikan supaya kita bisa comply kepada IMO. Nah, selain peningkatan keamanan tadi itu untuk comply IMO itu, ada indikator lain nggak, Pak? Bahwa nanti kita sudah kesiapan kita menuju poros maritim dunia itu? Regulasi atau kemudahan pajak, perizinan, dan segala macam? Yang itu gini, jadi tadi kan keselamatan dan keamanan laut. Jadi bukan hanya keamanan, keselamatan juga. Itu kita wajib. Jadi apa tuh? Radar, navigasi, menara suar, harus kita bangun itu. Katanya kita sudah klaim kita adalah negara kepulauan dan kapal-kapal asing harus lewat di 3 alur tersebut. Itu sekarang kita mengarah ke sana. Ditambah lagi, ini menarik ini, apalagi gitu. Ternyata batas laut Indonesia dengan negara-negara tetangga belum selesai. Sejak kita 70 tahun merdeka sampai hari ini. Bapak Presiden kemarin berkunjung ke Malaysia. Saya kira salah satu hasil kunjungan adalah sepakat untuk menyelesaikan batas laut antara Indonesia dengan Malaysia. Antara lain di wilayah Pulau Sebatik misalnya. Ini akan dilaksanakan. Yang jadi penjuru di depan adalah Menteri Luar Negeri. Tapi untuk bernegosiasi mengenai batas laut, ini kami mengkoordinasikan pakar-pakar untuk mengimpun datanya. Mengarahkan kapal research untuk mengadakan survei hidrografi, oceanografi, geologi laut, dan biologi laut. Sehingga waktu negosiasi, data kita lengkap. Oke. Jadi koordinator pengamanan laut dalam rangka menuju poros maritim dunia itu di bawah koordinasi Bapak juga? 2, Menko Polhukam dan Menko Kemaritiman. Alhamdulillah telah terbit Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014, bulan September tahun lalu, yaitu namanya Undang-Undang Kelautan, yang menyebut adanya Badan Keamanan Laut, Bakamla. Okay. Dan di situ terbitlah Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014. Ini tadi hasil dari 100 hari kemaritiman. Keluar Perpres, di mana di situ disebutkan Bakamla berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Polhukam
untuk hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu illegal fishing, illegal logging, illegal mining, berkoordinasi dengan Menko Kemaritiman. Jadi Bapak punya wewenang menyuruh Panglima TNI dan Kasal untuk mengamankan laut? Wewenang kepada Kepala Bakamla. Ya, Bakamla, Angkatan Laut, kapal-kapalnya, begitu untuk operasi keamanan laut yang dioperasikan oleh Bakamla, dia tunduknya kepada Kepala Bakamla, bukan kepada Panglima TNI. Nah, ini harus dibedakan. Jadi gini, TNI begitu punya 3 peran, peran pertahanan, peran keamanan, dan peran diplomasi. Masuk ke peran pertahanan, dia di bawah kendali Bakamla. Oke. Jelas ya, itu harus supaya kita jelas di situ. Walaupun Menko Maritimnya sipil, bisa ngasih perintah kepada militer. Bakamla juga organisasi sipil. Badan Keamanan Laut, kalau di Amerika namanya US Coast Guard. Itu adalah organisasi sipil, bukan organisasi militer. Bakamla itu yang dulu Bakor Kamla, Pak ya? Dulu Bakor Kamla, tapi fungsinya koordinasi. Kalau sekarang fungsinya komando. Komando. Langsung. Ya, baik. Pak Indro, kita istirahat lagi. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi di One on One usai jeda yang satu ini.